Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Devaler Podcast. Apa kabar semua hari ini? Semoga gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga ya kalian lagi kerjain, semoga semuanya lancar-lancar aja. Gue doain semoga semuanya baik-baik aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelumnya dari awal sampai akhir. Thank you banget. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube. Dan kalau misalkan kalian mau kontak gue, kalian bisa lewat DM, lewat komen, atau lewat email. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nge-share podcast gue. Dan kalau misalkan kalian mau nge-support podcast gue, bisa lewat Saweria yang linknya udah gue masukin di deskripsi di bawah. Nah, di hari ini sebenarnya level up yang harusnya masuknya di bulan kemarin ya. Cuman karena gue lupa bikinnya, jadi level upnya gue pindah ke bulan baru di bulan Agustus ini. Dan di level up ini gue bakal bikin tema yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat di Instagram gue, karena gue udah pernah nge-share juga di main IG gue, dan bukan di IG yang podcast ya, tapi di IG pribadi gue. Dan di hari ini gue bakal ngomongin tentang yang namanya jalan pintas. Tapi gue agak lupa sih, sebenarnya gue udah share belum ya di IG gue. Gue sendiri aja lupa. Tapi gini, kalau misalkan kita ngomongin jalan pintas, sebelumnya kita jelasin dulu maksudnya jalan pintas itu apa. Kalau misalkan kita ngomongin jalan pintas, kita pasti pernah yang namanya jalan pergi dari rumah, mungkin kita mau pergi ke kampus atau ke kantor, kita pasti cari jalan yang pokoknya nggak macet, terus lebih cepat nyampainya, dan bisa menghemat waktu. Tapi itu kan untuk urusan yang namanya perjalanan ya, urusan yang namanya destinasi, kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang jalan pintas yang gue maksud di sini adalah jalan pintas mengenai kehidupan kalian, yaitu tentang mungkin masalah karir, pekerjaan, atau mungkin masalah pendidikan dan lain-lain, achievement, cita-cita dan lain-lain. Di podcast hari ini gue bakal menjelaskan lebih rinci maksud dari jalan pintas gue itu maksudnya apa. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kenapa sih kok gue mau ngomongin tentang tema hari ini. Jadi gini, pernah gak sih lu dengerin orang tua, khususnya orang tua ya, atau nggak teman-teman lu lah, pernah ngomong gini, udah jadi PNS aja, yang penting lu dapet gaji tetap terus ntar dapet pensiunan gitu. Pernah gak lu dapet kayak obrolan atau omongan kayak gitu dari orang lain? Atau mungkin ada nih waktu zaman-zamanku lu SMA atau mungkin kuliah gitu ya, lu diomongin sama teman-teman lu bilang udah lu masuk aja ke universitas yang negeri. Soalnya kalau misalkan universitas negeri lebih gampang kerjanya, lebih gampang masuk kemana-mana, lebih gampang diterima gitu. Banyak kan orang-orang yang ngomong seperti itu, dan itu tuh bukan rahasia besar lagi, tapi mungkin dari generasi ke generasi itu tuh diturunin ya, yang yang budaya seperti itu banyak banget diturunin. Nah, tadi tuh contoh-contoh seperti yang tadi gue sebutin tadi itu tuh memperlihatkan bahwa yang namanya banyak banget dari kita gitu ya. Gue nggak bilang cuma orang Indonesia doang, tapi banyak banget dari kita sebagai seorang manusia gitu ya. Kita tuh pengen yang namanya mencari rasa aman dan tidak perlu capek-capek untuk mendapatkan suatu hal yang nanti gue bakal jelasin lebih rinci lagi. Dan habis itu banyak dari kita, dari teman-teman kita atau keluarga kita, lingkungan kita, mencari sesuatu tuh yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja, karena mungkin kita tuh nggak mau terlalu banyak mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran untuk mencapai sesuatu hal yang mungkin belum tentu bisa kita capai. Jadi kita mencari sesuatu hal itu yang udah dicapai sama orang sebelumnya. Jadi kita ikutin lagi si caranya, dan ya udah, yang penting kita gampang aja, aman aja, dan kita mendapatkan apa yang nggak membebani kita di masa depan. Nah, itu adalah contoh kenapa banyak orang yang pengen nyari aman gitu. Nah, itu dari kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast ini. Sekarang kita masuk ke dalam inti dari podcast hari ini. Gini, yang namanya manusia, gimana pun itu ya, namanya manusia mah ya, kita tuh pasti bakal mencari yang namanya keamanan. Maksudnya keamanan di sini tuh adalah kita tuh pengen aman besok, bulan depan, minggu depan, tahun depan, atau gimana. Dan itu tuh kayak kita tuh udah habitat kita lah, udah habit kita sebagai seorang manusia untuk mencari yang namanya aman. Contohnya apa? Contohnya kayak kita tuh menabung. Contohnya kayak kita tuh
berinvestasi, kita tuh mempersiapkan segala sesuatu yang emang kita butuhkan di masa depan, supaya kita tuh nggak capek-capek lagi mencarinya gitu, nggak capek-capek lagi mengerjakannya. Dan itu tuh udah hal yang biasa, hal yang udah kelihatan banget lah, yang namanya manusia pasti seperti itu. Nah, cuman gue tuh mau ngasih tahu di sini, kadang ada beberapa hal negatif yang menurut gue ya itu nggak terlalu baik sih kalau misalkan lu punya mental seperti itu. Contohnya gini, misalkan saking kita mencari sesuatu yang aman-aman aja, yang bisa memberikan kita keamanan di masa depan, memberikan kita kemudahan di masa depan. Yang pertama, kita tuh bisa jadi seorang yang malas berusaha keras. Dalam arti, lu tidak mau berusaha keras untuk mengerjakan sesuatu. Lu tidak punya tarikan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara bekerja keras gitu. Lu jadi kayak kayak bisa dibilang mungkin malah jadi gampang menyerah lo nya. Dan habis itu yang kedua, lu malah mencari jalan pintas dalam segala hal. Contohnya kayak misalkan lu pengen mendapatkan SIM di Indonesia, lu pengen mendapatkan KTP, lu pengen dapetin izin sesuatu dari pemerintah, bayar biar cepet gitu kan, iya nggak? Karena kita tahu yang namanya Indonesia susah banget kan, yang namanya mendapatkan izin atau apapun. Jadinya kita percepat agar lebih mudah. Dan yang terakhir, kita malah jadi malas belajar dan berusaha. Maksudnya di sini adalah ketika lu ketika lu mempelajari sesuatu hal dan lu tahu ketika hal itu sulit gitu. Ketika lu tahu hal itu sulit, lu malah jadi malas untuk belajar hal tersebut. Lu malah malas kayak, udahlah ini susah, gue nggak mau lanjutin lagi gitu. Dan itu adalah beberapa hal yang menurut gue dampak negatif dari lu yang terlalu memakai sifat ingin merasa aman doang gitu. Nah, gini, yang namanya mencari aman itu, mencari keamanan itu, mencari kenyamanan di masa depan itu, gini loh, ini tuh merupakan sebuah efek juga menurut gue, merupakan sebuah efek yang yang terdampak dari perubahan zaman juga. Menurut gue ada alasannya, karena di zaman sekarang itu, zaman teknologi ini, segalanya serba instan, ya nggak? Segalanya serba instan, serba cepat, serba mudah. Jadi ketika lo ingin melakukan sesuatu, lo pengen cepat-cepat aja dapat hasilnya gitu. Sementara sebenarnya prosesnya tuh bisa memakan waktu yang sangat lama, sangat panjang, dan sangat sulit. Bisa aja seperti itu. Tapi karena kita tuh hidup di dalam dunia yang mungkin ya gimana pun juga, lu ketika sudah mengklik ini, lu harus keluar ini. Seakan-akan kayak kita tuh sudah memiliki ekspektasi yang besar yang diberikan oleh teknologi. Kalau lu memencet ini, lu bakal keluar ini. Tapi di dunia nyata tuh tidak seperti itu. Ketika lu melakukan hal ini, belum tentu besoknya tuh lu bisa mendapatkan hal itu. Ngerti gak maksud gue sih? Jadi kita tuh kayak punya kayak semacam kedoktrin oleh teknologi kita yang sekarang ini. Dan akhirnya kita tuh malah jadi males untuk berusaha lagi, mengulangi lagi usaha kita supaya kesalahan itu bisa hilang gitu. Nah cuman gue juga mau ngasih contoh tentang orang-orang yang memang bukan orang-orang, maksudnya contoh-contoh perilaku yang mungkin bisa gue bilang selalu pengen serba instan. Gini, gue pernah cerita ke kalian semua ya di podcast gue yang sebelumnya, kalau misalkan gue tuh sering ngajarin teman-teman gue tentang investasi, tentang apapun itu, financial lah istilahnya. Tapi kebanyakan orang ketika mereka sudah join dengan gue tuh bukan maksudnya join ke gue tuh maksudnya gue ajarin mereka untuk melakukan sendiri gitu. Tapi ketika mereka gagal dan gue kasih tahu resiko-resikonya dari apa yang mereka akan lakukan, mereka tuh langsung mundur. Tanpa pikir panjang mereka langsung mundur, langsung kayak udahlah malas gue gitu. Kayak si hasilnya tuh nggak langsung ada, nggak instan. Jadi yang terjadi adalah ya mereka tuh langsung mundur, langsung mencari jalan yang lain yang mereka emang bener-bener mau gitu. Jadi kelihatan banget yang dimana mereka tuh adalah orang-orang yang pengen hasilnya doang, bukan pengen prosesnya. Sementara di dunia ini proses itu sangat penting, seperti yang gue udah kasih tau di podcast gue yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan menurut gue ya, di dalam pandangan gue di podcast hari ini, gue pengen kasih tau ke kalian semua bahwa
Ketika yang namanya lu melewatkan yang namanya proses dan lu cuma pengen hasilnya doang, itu tuh lu sebenarnya lupa akan satu hal, yang dimana sebenarnya semua jalan itu ada resikonya masing-masing. Sekarang gini, gue pernah denger orang bilang ke gue, lu enak ya gak kuliah terus lu bisa dapat cari uang secepat itu. Tapi di sisi lain, gue pun pernah ngomong ke orang lain, lu enaknya kuliah, bisa dapat teman banyak, sosialisasi tiap hari, terus nyantai-nyantai aja gitu, aman hidupnya, nanti tinggal kerja, gampang, daripada gue harus nyari jalan sendiri. Sementara mungkin aja ada orang di sana yang nggak kerja dan nggak kuliah gitu ya. Kalian enaknya nggak nganggur kayak gue. Ngerti nggak maksud dari sini? Jadi seakan-akan kayak tiga pihak yang berbeda tuh, mereka tuh ngasih tahu kekurangan mereka masing-masing. Dan ketika kita ngomongin yang awal-awal tadi ya, teman-teman, kalau misalkan lo dengerin, kayak gue di awal tadi gue bilang tentang PNS gitu ya. PNS kan dipilih karena itu sudah aman, dapat pensiun dan lain-lain. Terus kita ngomongin juga yang namanya masuk universitas negeri gitu ya. Menurut gue tidak ada sesuatu yang benar-benar aman di dunia ini. Mungkin lo bilang kayak PNS aman. Iya memang aman, dapat pensiun dan dapat apa. Tapi yang masuk PNS berapa orang sih? Gue yakin itu minoritas dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Gak mungkin seluruh masyarakat Indonesia jadi PNS dong, ya nggak? Logikanya kan gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin yang namanya universitas negeri, apakah universitas negeri menjamin lu mendapatkan pekerjaan yang emang benar-benar lu mau? Ya belum tentu gitu. Karena ya memang ada memang nggak mungkin lah si universitas negeri itu semua anaknya tuh langsung masuk ke perusahaan yang sama gitu kan, nggak mungkin. Atau mungkin semua anaknya langsung jadi seorang karyawan kantoran gitu, nggak mungkin. Tapi di dalam di dalam pilihan itu pun, setiap pilihan tuh semuanya rata resikonya. Ketika lo masuk universitas swasta misalkan, mungkin lo bilang kayak susah dapat kerja, tapi lo bisa dapat koneksi yang lebih besar di situ. Koneksinya sudah lebih matang di situ. Orang-orang yang emang kelas menengah ke atas bisa dibilang. Tapi kalau misalkan lo bilang kayak kerja kantoran nggak aman, nggak dapat pensiun, tapi lo bisa masuk ke kerja kantoran yang memang lo suka, bukan karena uang, tapi apa yang memang lo passion di sana gitu. Jadi lu bisa dapat semua pekerjaan di dunia itu, nggak ada yang benar-benar aman, nggak ada yang bakal menjamin lu keamanannya 100% gitu. Jadi benar-benar semua hal yang lu pilih di dunia itu nggak ada sesuatu yang bisa dibilang kayak jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Yang namanya PNS juga, itu tuh bukan jalan pintas supaya lu sukses dan aman di kemudian hari tua. Kalau misalkan lu nggak bisa nabung, ya sama aja. Logikanya kan seperti itu. Terus kalau misalkan ternyata nanti suatu saat PNS nggak diterima lagi, udah nggak ada PNS lagi, terus lu mau membuat sebuah PNS sendiri gitu kan? Kan nggak mungkin, ya nggak? Logikanya seperti itu. Nah, dari beberapa hal tadi yang gue udah bilang di podcast hari ini, di intinya ini, gini, yang namanya jalan pintas itu kalau misalkan lu cari terus yang namanya jalan pintas, lu nggak bakal berkembang. Lu cuma nyari hal-hal yang mudah doang. Sementara menurut gue di dalam hidup ini tuh, lu kalau misalkan mau maju, lu harus melewati kegagalan dulu, kesulitan dulu, supaya lu bisa supaya lu bisa belajar dari kesalahan lu, dan akhirnya lu bisa lebih sukses dari sebelumnya. Dan yang kedua, kalau misalkan lu tahu banyak orang yang ngomong kayak ya udah baca buku dari orang yang udah sukses, terus lu itu kan jalan pintas gitu. Menurut gue enggak, karena even lu membaca buku orang yang udah sukses, lu nggak bisa ngejiplak kesuksesan mereka gitu. Itu merupakan hal yang beda antara belajar dari buku dan menjiplak dari buku. Itu sangat amat berbeda. Dan yang terakhir, menurut gue, kita diciptakan untuk mendapatkan kesulitan. Kalau misalkan lu seseorang yang percaya dengan agama gitu ya, dan lu kalau misalkan membaca setiap kitab suci, gue tuh mempelajari kitab suci hampir semua agama, dan semua agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam dunia ini emang untuk mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan dan lain-lain, cobaan dan lain-lain gitu. Supaya apa? Supaya nantinya kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Kalau misalkan lu cuma nyari jalan pintas doang, setiap kalinya lu nyari jalan pintas dimanapun itu, nggak cuma tentang pekerjaan tapi tentang hidup ini, ya lu nggak bakal bisa berkembang dari sebelumnya. Lu bakal stuck sebagai seseorang lu yang di kemarin hari doang. Lu nggak bakal bisa menjadi seseorang yang lebih hebat di masa depannya gitu.
Dan yaudah terakhir kali penutup podcast ini adalah gue pengen kalian coba untuk mencari jalan sulit sekali-sekali. Supaya apa? Supaya lu mengerti sulitnya menopang beban itu seperti apa, supaya lu tahu cara untuk menopang beban itu seperti apa, mengangkat beban itu seperti apa, supaya lu tahu ke depannya kalau misalkan lu dikasih kecobaan lagi lu harus seperti apa. Dan suatu saat nanti kalau misalkan lu punya anak, lu punya keturunan gitu ya, lu bisa memberitahu ke mereka gimana caranya menopang beban yang ada di hidup lo gitu. Jadi gitu ya, sampai di podcast gue hari ini sampai sini aja. Semoga yang gue sharing ini bermanfaat, dan kalau misalkan kalian suka, share ke teman-teman kalian. Dan thank you banget buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast Depan Layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.